Kursi Sekda Kota Cilegon sempat mengalami kekosongan dalam beberapa hari setelah ditinggal pensiun Sari Suryati per 1 Oktober 2020. Namun setelah 8 hari mengalami kekosongan, Wali Kota Cilegon Edi Aryadi akhirnya menunjuk pejabat Sekda Cilegon. Pejabat yang dilantik adalah Kepala BPKAD Cilegon Maman Maulidin, tidak lain adalah adik kandung Edi Aryadi. Sorotan pun mengalir hingga menuai kontroversi. Mulai dari aroma nepotisme hingga suksesi Pilkada Cilegon 2020 berhembus kencang. Di saat yang sama, kursi sekda yang dalam proses lelang tersebut selangkah lagi memasuki 3 besar. Satu dari peserta lelang itu adalah Maman Maulidin, adik sang wali kota. Dengan Wakil Wali Kota Cilegon Ati Marliati yang cuti kampanye di Pilkada Kota Cilegon 2020, maka kepemimpinan daerah yang dikenal dengan sebutan Kota Baja itu berada di tangan kakak beradik. Edi sebagai pemimpin tertinggi dan Maman sebagai top birokrat. Berikut petikan wawancara kabar Banten TV dengan Wali Kota Cilegon yang juga menjabat Ketua DPW Partai Nasdem Edi Aryadi. Ya, saya sebetulnya secara normatif itu kebetulan Maman Mauludin itu juga pejabat senior juga di Pemkot Cilegon, ya. Kemudian dari segi tour of duty-nya, ya, dia itu dari staf ahli, PLT Dinsos, kemudian PLT Bapeda, kemudian di BPKAD lama. Saya kira itu satu pengalaman yang cukup memadai untuk seorang kalau memang nanti menjadi definitif sekretaris daerah. Tapi kan sekarang saya pun sebetulnya mencalonkan beberapa untuk menjadi penjabat, ya, sesuai aturan, ya, bahwa sekarang pejabat sekda itu harus direkomendasi oleh provinsi, dalam hal ini gubernur. Nah, kebetulan saya mengajukan kemudian dibicarakan 3, saya itu Bu Sekda, kemudian Bu Wakil yang sebelum cuti menunjuk Pak Maman, gitu. Jadi saya tidak sendiri, kemudian tidak menganggap bahwa itu adik saya, gitu loh. Sebetulnya nggak begitu. Ya, satu hal bahwa sekarang ini kan mungkin melihat saya akan resign, kemudian banyak pejabat yang mungkin, ya, ini dugaan saya, ya, seudonnya gitu loh, ngapain sih, misalnya saya udah mau matahari itu udah mau tenggelam, kan begitu kan istilahnya gitu kan, matahari tenggelam ngapain diikutin, ntar jadi gelap gitu kan. Tapi ketika saya bicara dengan Bu Sekda dan Ibu Wakil, malahan beliau, ya Pak, sebetulnya ya saya juga setuju dengan Pak Maman, gitu loh. Satu hal, ya bukan hanya adik, ya, misalnya, ya, tapi ketika saya perlu 24 jam dan sebagainya, saya kira kalau Maman bisa saya tinggal panggil aja, gitu loh. Kita melihat dulu apakah ada seperti inspektorat juga diminta pendapat, gitu loh, ya, kayak asesmen aja lah, gitu. Terus uji yang rekam jejak juga itu kan kelihatannya, ya, sepertinya nggak ada hal-hal yang membuat satu penilaian yang kurang bagus terhadap Pak Maman, itu loh. Sekali lagi, ya, itu bukan karena adik saya, gitu loh, ya. Kan ada berapa yang dipilih dan bisa menjadi kandidat sekda, tapi ternyata setelah dilihat-lihat dari segi aturan dan sebagainya, hanya sekian orang itu, hanya 5 orang itu yang memenuhi syarat, gitu loh. Yang pertama, memang kenapa Pak Maman ikut dulu open bidding, gitu kan, ya, baru nanti PLT, dan kebetulan kan sebetulnya bersamaan waktunya, ya.
open bidding, kemudian baru ke rekomendasi provinsi yang menunjuk penjabat. Kan itu juga tidak boleh tidak boleh diabaikan. Satu hal lagi kaitan dengan setelah pilkada nanti, saya kira ASN tetap pada prinsip tidak memihak pada siapapun, harus netral, ya. Pesan Pak Gubernur, pesan dari aturan-aturan, ya. Nah, tapi ketika siapapun yang akan menjadi wakil atau wali kota yang baru, siapapun setelah 6 bulan itu boleh memproses apakah akan diganti atau tidak. Saya kira nggak ada masalah buat saya. Dan yang pasti bahwa tidak ada kekosongan jabatan yang sangat strategis di pemerintah kota. Jadi sekali lagi, saya tidak ingin meninggalkan pemerintah kota jomplang di mana-mana gitu. Semua PLT, semua ada yang kosong, tidak kompetensi gitu loh. Nah, itulah yang menjadikan saya menata. Sebelum saya resign ini, saya ingin menata SDM di kota Cirebon. Ya, sekali lagi saya ingin melihat hasil daripada proses panitia seleksi. Satu yang saya normatif, ya. Kemudian ada satu keyakinan buat saya bahwa siapapun, ya, pasti yang dipilih sekian orang, 4 orang itu, ya, itu pasti kompetitif dan mumpuni, ya. Tapi ketika pansel nanti menentukan siapa, saya akan juga memberikan satu penilaian secara prerogatif, ya, karena saya punya otoritas dan punya hak prerogatif, dan semua harus loyal terhadap pimpinan. Siapapun yang bekerja di pemerintah Kota Cilegon harus loyal terhadap pimpinan, kan begitu. Kalaupun nanti ada sinyal ke depan akan menjadi definitif atau juga mungkin jadi wakilnya Bu Ati nanti ke depan atau wakilnya wali kota ke depan secara itu, ya who knows gitu loh. Siapa tahu gitu loh. Itu hak semua warga negara, hak semua ASN juga. Baik secara politik maupun secara nanti yang penting ketika birokrat dia tidak boleh bercampur aduk dengan politik. Tapi ketika birokratnya selesai, ya itu boleh. Siapapun ASN ke siapa itu bisa.